warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Anggunada Mizania Praudia Putri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi akuntansi kelas 7 SIP 1. Nah, di sini saya akan mereview menganalisis kritis novelty pada penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Nah, di sini ada 14 poin yang akan saya kritisi. Langsung aja pada poin pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu riset GAP dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isunya, yaitu sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Nah, transparansi ini merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan. Maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Nah, untuk riset GAP-nya yaitu menurut Wibisono, Darmarji, dan Sutanto 2014 yang menunjukkan bahwa corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance. Hal ini dikarenakan salah satu faktor yaitu perusahaan sudah mengungkapkan secara keseluruhan mengenai item yang ada di dalam pedoman GRI G4 yang sebenarnya. Hal tersebut sangat baik efeknya terhadap transparansi perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di hadapan investor. Nah, selanjutnya menurut Puspita 2018 yang menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, strategi bisnis yang tepat akan menjadi faktor kinerja ekonomi perusahaan. Akibatnya tujuan utamanya perusahaan tidak akan terganggu dan dapat meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Selanjutnya menurut Fauger 2018 berharap bahwa ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih lemah. Nah, bahwa perusahaan manufaktur sampel belum banyak yang menerapkan teknologi blockchain berdasarkan indeks yang telah disusun, sehingga perusahaan masih memerlukan pihak ketiga yang terpercaya, belum dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, dan belum dapat mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya menurut Sejati dan Prastiwi 2015 yang menemukan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mengungkapkan informasi yang lebih banyak mengenai corporate sustainability sehingga dapat menurunkan image dalam pandangan investor, sehingga perusahaan yang tidak memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan, dan kepedulian terhadap pengembangan sosial sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk fenomenanya yaitu dengan adanya ajang MEA ini yang artinya masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia memiliki peluang. Namun demikian, Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan resiko yang muncul bila MEA ini diimplementasi. Nah, dengan adanya MEA ini, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dalam produk luar negeri yang lebih berkualitas. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin pertama ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, GAP dan fenomena dengan baik. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel dalam penelitian ini. Langsung aja menurut Dewi dan Wirasdana 2017 yaitu economic performance, kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan retur saham tahunan industri yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Wirawan 2016 kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu menurut Wood 1991 di mana
program dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Nah, selanjutnya menurut Sule dan Saifullah 2017, di mana strategi bisnis merupakan strategi atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan bagi perusahaan. Nah, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Wijaya dan Darmawan 2017, di mana blockchain adalah database management system, namun tidak hanya sekedar DBMS. Nah, di sini memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengaman dengan menggunakan Merkle tree. Nah, kritik untuk poin kedua ini yaitu tidak ada kritik. Untuk poin ini penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Nah, dengan adanya MEA ini banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak sehingga akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas, yang lebih canggih, yang lebih teknologinya lebih baik. Nah, kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun mengantar penelitian, dan novelty tersirat secara implisit. Namun juga seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian ini di awal bagian ataupun di pengantar penelitian. Nah, novelty yang disajikan ini merupakan atas hasil penelitian dari reviewer di bagian isi. Selanjutnya untuk poin keempat yaitu apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah corporate social performance mempengaruhi terhadap ekonomi performance. Yang kedua, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan yang terakhir yaitu apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, penelitian untuk poin keempat ini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Nah, perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelitian dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Nah, untuk poin kelima yaitu apa tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate sosial berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang kedua untuk mempengaruhi apakah blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan yang ketiga, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, untuk kritik pada poin kelima yaitu peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Nah, selain itu bahasanya yang disajikan juga kurang sistematis dari segi rasional. Tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer diambil dari hipotesis penelitian. Selanjutnya untuk poin keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini dalam studi ini fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh corporate sosial, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance, peran corporate sosial, blockchain, dan sustainability corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Nah, kritik untuk poin ke-6 yaitu peneliti tidak hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dalam dampak penelitian bagi shareholder terkait dengan ekonomi performance. Untuk poin ke-7 yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu menggunakan stewardship theory, di mana stewardship ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana stewardship termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Nah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan adalah positive accounting theory, di mana
teori akuntansi positif ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Dan yang terakhir, menggunakan teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan ini bertanggung jawab. Dan stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian pada tujuan perusahaan. Nah, kritik untuk poin ketujuh ini peneliti hanya menjelaskan peneliti sudah cukup menjelaskan berbagai macam teori-teori yang digunakan, sehingga penelitian ini sangat jelas menggunakan teori apa saja yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk poin ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan pada penelitian yang sedang dilakukan ini. Nah, langsung aja di sini ada hubungan stakeholder teori dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan oleh tujuan sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Nah, keterkaitan yang kedua, grand teori yang kedua yaitu hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini, di mana pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya itu hubungan teori akuntansi dan penelitian ini pada bisnis strategi terletak pada tindakan manajer dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya untuk hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini mengungkapkan sustainability reporting merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasi perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengungkapkan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Selanjutnya hubungan teori stakeholder ini pada corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan daripada stakeholder akan informasi dan keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, kritik pada poin ini yaitu peneliti menjelaskan grand teori yang digunakan dengan sangat jelas. Grand teori hanya tergambarkan dalam penelitian ini sesuai dengan isi yang ada pada penelitian itu dengan sangat jelas. Selanjutnya poin 9 yaitu buat metode konseptual. Nah, di sini sudah terlihat jelas peran konseptual pada penelitian ini. Nah, selanjutnya apakah hipotesis penelitian ini? Nah, untuk H1 yaitu corporate social performance berpengaruh terhadap ekonomi performance. Untuk H2 bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance. Untuk H3 nya itu blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan untuk H4 yaitu corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah sangat menjelaskan hipotesis H1, H2, H3, H4 sudah sangat jelas sesuai dengan penelitian yang ada ini. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan metode penelitian yang menggunakan rancangan penelitian dari sini operasional, variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, di sini metode penelitian sampel yang digunakan yaitu purposing sampel, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang diambil berdasarkan tujuan penelitian. Sampel yang diambil yaitu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposing sampel terpilih 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Nah, di sini juga data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, sehingga peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara analisis
Oke, sih langsung aja, yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, yang diperoleh kesimpulannya sebagai berikut, yaitu pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai 2018. Nah, hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel. Nah, selanjutnya variabel bisnis strategi ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengajuan regresi data panel dalam nilai T. Selanjutnya, untuk variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel. Nah, selanjutnya di sini ada corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T. Nah, keterbatasan pada penelitian ini yaitu yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Nah, yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Nah, yang terakhir yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan variabel dependent economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proxy. Nah, baiklah, sekian hasil review dari penelitian saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.